Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasda Lipas. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis, yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, atsar, dan kedudukan fungsi hadis. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hadis. Hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahdisu hadisan yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi. Sedangkan secara terminologi, ahli hadis, ahli usul dan ulama fikih berpendapat bahwa pengertian hadis yaitu mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ikhwal. Nah, yang termaksud hal ikhwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW seperti yang berkaitan dengan hikmah, kemauan, bahkan karakteristik sejak kelahiran dan kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan ulama ahli hadis mendefinisikan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Ahli usul mengemukakan definisi hadis yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil atau penetapan untuk hukum syara. Nah, yang kedua adalah sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang sedangkan menurut istilah yaitu sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW baik bentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. Yang ketiga adalah khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba yaitu berita, sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat yaitu yang pertama yaitu khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifatnya. Yang kedua yaitu khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar muhadisin, sedangkan mereka berkesimpung dengan kegiatan sejarah dan sejenis disebut akhbari. Nah, sekarang saya akan membahas yang 4 yaitu atsar. Atsar secara etimologi berarti bagiat asyai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan secara terminologi yaitu ada 2 pendapat. Yang pertama adalah atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Nah, yang kedua adalah perbedaannya dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, secara global sejalan dengan Al-Quran menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasinya mutlak, menghususkan yang umum, menguraikan hukum-hukum dan tujuan. Nah, itulah fungsi hadis untuk kita bisa mengetahui yang mana yang mubham, yang mana yang mujmal, yang mana yang mutlak, agar kita tahu. Contohnya di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, namun di Al-Quran tidak menjelaskan tata cara sholat. Di hadis maka dari itu dijelaskan bagaimana syarat-syarat sholat, hukum-hukum sholat,
dan rukun sholat. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Rasdalipa dari Pengembangan Masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.